Gimana rasanya ya? Kemarin masih jadi teman satu tim, hari ini kok tiba-tiba Anda yang jadi pemimpinnya? Lompatan ini kan gede banget. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng semacam buku panduannya untuk jadi supervisor yang efektif. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya, perubahan fundamental ini. Saat Anda tiba-tiba jadi penanggung jawab, ini tuh bukan cuma soal jabatan baru atau nama di kartu nama, ini soal pergeseran total cara Anda melihat pekerjaan, dan yang paling penting, cara Anda bekerja. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan, pertanyaan yang pasti dirasain semua pemimpin baru. Sebenarnya apa sih yang benar-benar bedain peran Anda sekarang sama peran Anda yang dulu? Jawabannya tuh lebih dalam dari sekedar, oh sekarang saya yang kasih perintah. Dan disinilah tantangan pertama yang paling nyata. Sebelum memimpin tim, Anda harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Disiplin, cara ngatur waktu, ngendalin emosi, semuanya itu tiba-tiba jadi taruhan yang jauh lebih tinggi. Anggap aja ini fondasi utama dari bangunan kepemimpinan Anda. Jadi, dengan tantangan pribadi tadi, yuk kita perjelas lagi. Sebenarnya peran baru ini tuh apa sih? Apa definisi dan tugas inti seorang supervisor? Nah, coba deh perhatiin definisinya. Kuncinya ada di frasa pimpinan kelompok lini terdepan. Ini krusial banget. Bayangin deh diri Anda itu kayak jembatan. Penghubung vital antara arahan dari manajemen di atas sana dengan eksekusi tim di lapangan. Andalah yang nerjemahan visi besar jadi aksi nyata sehari-hari. Slide ini benar-benar ngegambarin sifat ganda dari peran Anda. Di satu sisi, Anda itu perpanjangan tangannya manajemen, memastikan kebijakan dan target itu jalan. Di sisi lain, Anda itu kapten sekaligus tameng buat tim Anda, melindungi, memberdayakan, dan ngarahin mereka. Nah, nemuin keseimbangan di antara keduanya ini, itu seninya. Dan lihat deh ini, banyak banget ya topi yang harus Anda pakai. Anda bukan cuma kasih tugas, Anda itu motivator pas tim lagi lemes, pemersatu pas ada konflik, panutan dalam etos kerja, bahkan jadi pencetak calon-calon pemimpin baru dari tim Anda sendiri. Setiap fungsi ini nunjukin betapa luas dan pentingnya dampak Anda. Oke, biar nggak pusing sama semua tanggung jawab itu, kita coba pecah jadi 3 area utama. 3 arena di mana Anda harus benar-benar memberikan hasil. Ini bakal bantu kita nyusun prioritas. Kerangka ini jelas dan gampang banget diingat. Jadi tanggung jawab Anda itu ngalirnya ke 3 arah yang beda. Ke atas, keluar, dan ke dalam. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, tanggung jawab ke atas, ke manajemen. Mereka itu ngelihat Anda sebagai ujung tombak untuk jaga standar, negakin disiplin, dan pastiin semuanya efisien. Anda itu mata dan telinga mereka di lapangan, yang ngasih tahu realita dan mastiin roda organisasi terus muter. Selanjutnya, tanggung jawab keluar ke pelanggan dan masyarakat. Setiap hasil kerja tim Anda, entah itu produk atau jasa, itu secara langsung ngebentuk reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan. Anda itu garda terdepan yang jaga citra baik perusahaan di mata dunia luar. Dan yang terakhir, yang menurut saya ini intinya dari semua ini, tanggung jawab ke dalam. Tugas Anda itu buat nyiramin, mupuk, dan ngembangin potensi setiap anggota tim. Karena pada akhirnya, suksesnya mereka itu cerminan paling jujur dari suksesnya kepemimpinan Anda. Nah, sekarang kita pindah ke evolusi yang paling penting dalam perjalanan ini. Pergeseran dari sekedar ngelola tugas menjadi benar-benar mimpin orang. Ini perbedaannya fundamental banget. Coba perhatiin kata kuncinya di sini, seni mempengaruhi. Ini dia bedanya. Kepemimpinan sejati itu bukan soal kekuasaan atau jabatan, tapi soal kemampuan ngasih inspirasi ke orang lain biar mereka mau gerak ke tujuan yang sama. Sukses Anda itu udah nggak diukur dari kerjaan Anda sendiri, tapi dari kinerja dan semangat tim yang Anda pimpin. Perbandingan ini tajam banget ya. Di satu sisi ada manajer atau bos yang fokusnya ke proses, pakainya kekuasaan, yang seringnya bikin orang jadi takut. Di sisi lain ada pemimpin yang fokusnya ke manusia, nyari jalan tengah, ngebangkitin inspirasi. Pertanyaannya simpel, Anda mau jadi bos yang ditakuti atau pemimpin yang dihormati? Dampaknya bakal beda jauh. Dan taruhan dari pilihan tadi itu tinggi banget loh. Gagal dalam mimpin itu bukan masalah sepele. Dampaknya beruntun, target nggak kecapai, kualitas turun, dan yang paling parah, terciptanya lingkungan kerja yang beracun, di mana nggak ada seorang pun yang bisa berkembang. Jadi, pas Anda udah siap buat melangkah penuh ke peran ini, pola pikir kayak gimana sih yang mesti dibawa biar sukses? Ini dia, mantranya berpikir bisa dan berani ambil resiko. Ini bukan soal nekat ya, tapi soal punya keyakinan sama kemampuan tim Anda dan keberanian buat nyoba hal-hal baru. Ini pola pikir yang bakal bawa tim Anda melampaui batas-batas yang ada. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Setelah kita melihat semua peran,
fungsi, dan tanggung jawab ini, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menjadi seorang manajer atau Anda akan bangkit menjadi seorang pemimpin? Coba Anda pikirkan.